Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengunjung 5.000, yang jawab salam cuma 500. Pengunjungnya wong 5.000, sing jawab salam wong 500, alias yaknah. Sing gelem jawab salam tak dongaake muga-muga paringono enggal lunas utange. Langsung semangat ya. Sing ora gelem jawab salam tak dongaake tambah akeh utange. Yang belum nikah ada? Ada? Semoga habis pengajian dapat istri yang diimpikan. Yang janda ada ndak? Onten boten? Oh kata. Muga-muga bali ngaji oleh dudo sing sugih tur gemati. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha al-witru wa yuhibbul qudra. Gusti Allah niku dat sing ganjil remen marang perkara sing ganjil, ngalap sunnah sepindah malih. Mugi-mugi barokahipun pengaosan, barokahipun maulid, barokahipun jawab salam. Kula lan panjenengan sedaya pun paringono tambah jembar rezekine, barokah umure, sing agi lara paringono sehat, sing agi duwe utang muga-muga enggal lunas utange, berkah sholawat muga-muga maksiat minggat, berkah sholawat bojone papat, ora wani amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma ila hadrati Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Musa wa Sayyidina Harun wa Sayyidina Isa wa Sayyidina Nuh wa Sayyidina Dawud wa Sayyidina Sulaiman wa jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Imam Tazi wa sultanil awliya Sayyidi Syamuyuddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. ثم إلى حضرة نبي الله حضر بليان من ملكا ببالي بن عرض بصالب المرفشد بشام عليهم السلام. وإلى حضرة من بنى هذه القرية وجميع أولياء الله وعلماء الله وشهداء الله بهذه القرية وإلى أرواح من حضر في هذا المجلس وأنت أعلم بأسمائهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. شيء لله لنا ولهن ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والشكر لله الذي قال في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. Al-hadis atau kama qala amma ba'd. Fadilatul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai alladzina lam yusamma ismuhum, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya nanti-nantikan barokah ziyadah doanya. Al-akhos panjenenganipun Ustadz Mungdir, panjenenganipun Bapak Haji Rusdi, panjenenganipun Bapak Haji Sunarto,
panjenenganipun Pak Slamet, panjenenganipun Bapak Gunawan Futama, panjenenganipun Kyai Rosidun, dan ugai sedaya para alim, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Al-Akhas Akhi Fillah Al-Kabir Ustadz Abu yang saya soani, yang saya hormati, jajaran pemerintahan baik sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, jajaran kepengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sawaun kana surriyatan au tanfiyatan, dalah sedaya banom-banomipun Fatayat, Muslimat, Gerakan Pemuda Ansor, Barisan Ansor Serbaguna utai Banser, ugi boten kesupen dumateng rencang-rencang Jam'iyah Hadroh asuhan dari Ustadz Abu yang saya banggakan, yang saya cintai, dalah sumramba dumateng sedaya para rawuh kakung sumawana putri samudayanipun rahimakumullah. Oh ya, alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini Allah yang maha rahman tanpa pandang jabatan, Allah yang maha asih tanpa pilih kasih, masih memberikan kenikmatan, keberkahan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bahu-membahu dalam rangka melahirkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agenda acara Haflah Maulidir Rasul. Walau mungkin ini kalau dihitung daripada bulannya udah agak bisa dikatakan habis bulan maulidnya ya Pak ya, tapi alhamdulillah dengan kesemangatan, dengan kekompakan pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melahirkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan acara yang seperti ini kita benar-benar diakui sebagai umatnya yang kelak mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin Allahumma. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini saya itu orang desa Pak, jadi kalau berbicara bahasa Indonesia najan orang Indonesia tapi nggak begitu fasih. Mohon maaf sekali kalau mungkin saya nanti kurang halus dalam berkata, karena memang saya bukan keturunannya makhluk halus. Mungkin nanti bahasanya agak campur-campur gitu Pak nggih. Nggih. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah menjadi satu tradisi ketika bulan Rabiul Awal, ketika bulan Maulid, kalau orang Jawa mengatakan setiap bulan Maulid, setiap bulan Rabiul Awal berbondong-bondong, entah itu yang ada di desa, entah itu ada di kota, entah yang muda, entah yang tua, semua merasakan kebahagiaan, semua merasakan kesemangatan. Biasanya kalau di kampung mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 itu rajin baca maulid. Ada yang pakai maulid Simtid Duror, ada yang baca maulid Ad-Dibari, ada yang baca maulid Nasar, semuanya sama. Tapi yang paling pokok di sini tidak hanya kita melaksanakan berjanji, tidak hanya kita melaksanakan baca maulid, tidak hanya kita melaksanakan bacaan sholawat, sebab sholawat itu adalah satu ungkapan rasa cinta kita. Ning sing paling pokok adalah bagaimana kita menteladani Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kalau dalam Al-Barjadi dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i was-sakha. Tahu apa artinya, Bu? Tahu enggak? Kalau bahasa Jawa wa kana sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi itu makhluknya Allah yang punya sifat apa? Syadidal haya, banget isinane. Rasulullah itu banget isinan. Ndak kalau seperti kita apa-apa punya, tapi kadang yang tidak punya sifat isin, sifat malu. Diberi sama Allah kenikmatan di dalam segala macam kenikmatan, bukannya malah bersyukur, ning kadang-kadang malah kufur. Gini mboten? Contoh, mungkin jenengan dulu di sini belum ada musola yang begitu megahnya. Bagaimana kepingin punya musola? Ada yang infak batu, ada yang infak pasir, ada yang infak semen, ada yang infak tenaga, tapi rata-rata di mana-mana diberdirikannya musola tidak menjadi satu jaminan di situ jamaahnya penuh semua. Kira-kira kalau di sini musolanya penuh apa enggak penuh? Penuh. Penuh apa? Lo contoh, Pak, kalau pengajian maulid mungkin pengunjungnya sampai 1000, pengunjungnya maulid mungkin 2000, majelis taklim 100 orang, tapi kalau jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh paling-paling 10-20 orang. Gini mboten? Itu namanya la yamutu wa la yahya, dasar orang mutu ngenteki banyak biaya. Zaman sekarang banyak orang yang sidik-sidik bangun majelis, sidik-sidik bangun musola. Ramenya kalau cuma ada acara, tapi selain acara, alah. Contoh ini, katanya pecinta-pecinta Nabi, kalau untuk sholawatan, wes luar biasa ini, Pak. Ya, tapi mohon maaf, kalau musolanya sampean, yang adzan yang tua apa yang muda? Yang tua apa yang muda? Yang aki-aki apa yang solawatan? Sampean solawatan nganti jeber lambemu, tapi kalau tidak diiringi dengan rasa mahabbah yang benar kepada Rasulullah, senengi solawatan karena ditonton sama orang lain, tetapi ketika kita menghadap kepada Allah, memakmurkan apa yang menjadi rumah-rumah Allah, nggak ada. Ini mohon maaf, percuma, bro. Ini biar nanti Ustadz Abunya mikir, waduh jamaah aku ternyata minggi seneng solawatan tapi hurung seneng solawatan sing temenan. Ya enggak? Majelis taklim rame, pengajian maulid rame, tapi kena apa? Musolanya, masjidnya sepi. Oh, tahu dong. Maka dalam kitab Al-Barjadi dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i was-sakha. Rasulullah adalah makhluk Allah yang begitu mempunyai sifat malu, bahkan beliau sudah dijamin masuk surga, tapi ora kementus, mboten gegeden endas, tidak berbungguk dada, tidak istilahnya sombong. Kadang-kadang dewek agi kenal karo Pak RT, Pak RW, Pak Camat, sombongnya luar biasa. Ya Pak, nggih? Nggih napa mboten? Saya nih kenal sama Pak Camat, saya nih deket sama Pak Bupati. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di alam karo Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sak temeni sira Muhammad la'ala khuluqin azim, mempunyai
akhlak yang begitu hebatnya, sehingga apa yang dinilai oleh Allah bukan karena tampannya, bukan karena istilah cantiknya, bukan karena kayanya, bukan karena derajatnya, tapi karena iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Seperti sebuah lagu untuk pembukaan, lagu takwa. Monggo sugeng midhangetaken. Yo aja ngisini senake wis ados ke Wonosobo. Tapi mohon maaf ini sayang, kopinya kurang panas Pak. Saya kalau biasa ngaji itu sing nas gitel, panas legi kental. Tapi kalau di sini udah hawanya panas, panitia ini ora pengertian, AC ini kurang gede, kemerompong Pak. Orang gunung turun di kota. Yo, 1, 2, 3, les. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya cuma karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya, berimankah dia di dalam kecukupan? Mampu kasih miskin menjalani penderitaan, berimankah dia di dalam kekurangan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya cuma karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Yuk aplaus tepuk tangannya mana? Sing gelem tepuk tangan tak dongakake sugih waras sugih waris. Sing ora gelem muga-muga gembel kriting utange ya.
Mohon maaf Pak, ini metode saya kalau ngaji memang seperti ini. Jadi basiron wa nadhiron. Ngaji itu zaman sekarang metodenya harus metode yo menyenangkan, yo juga menasehati. Gini mboten Pak? Kalau zaman sekarang sedikit-sedikit neraka, bubar jamaah Pak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali bahwa yang dinilai oleh Allah ini bukan karena zahiriyahnya. Silahkan jenengan mau jadi apa, mau jadi tani monggo, mau jadi pedagang silahkan, karena Rasulullah juga pernah berdagang. Mau jadi pejabat silahkan. Yang paling repot itu adalah apa? Ketika kita tidak mempunyai rasa malu kepada Allah, diberi nikmat nggak bersyukur malah kufur. Kita ingat bahwa kita lahir di dunia nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, semua sama dalam keadaan telanjang. Toh kita juga nggak bawa dosa, tetapi nanti di akhir kata ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Kalau istilah bahasa Jawa, ana sing mulya, ana sing cilaka. Ini semua kembali kepada kita. Kita diberikan kesempatan hidup, kita sudah ada yang menjadi pedoman hidup, tetapi kadang-kadang kita lalai. Mohon maaf Pak, sekarang banyak orang yang mengidolakan orang yang secara agama kurang, mengidolakan artis, mengidolakan siapa lagi. Kadang ketika kita mempunyai keluarga, contoh anak, cucu, yang kita ambil bukannya namanya ulama, bukan namanya habaib, bukan namanya para wali, bukan nama para nabi, tapi kadang-kadang nama artis. Gini mboten Pak? Ayah nama Paijo, anak Michael, bapak ne Paijo, anak Michael. Banyak nama-nama ulama, banyak nama-nama para nabi yang lebih indah disebut. Karena jangan mengira apalah arti sebuah nama. Kalau filosofi Jawa mengatakan jeneng kuwi ya iso nggawa jenang, Pak. Jeneng bisa nggawa jenang. Artinya apa? Contoh, mau pakai bahasa Indonesia terserah, mau pakai bahasa Jawa terserah, mau pakai bahasa Arab terserah. Yang penting maknanya bagus. Maka mau pakai bahasa Arab, umpama Muhammad Kirdun, Muhammadnya bagus, tapi Kirdunnya maknanya apa? Ketek. Tahu ketek? Apa? Monyet. Jadi bahasa Arab pun mohon maaf belum tentu bagus kalau nggak tahu maknanya. Karena yang namanya Islam itu tidak identik dengan Arab. Islam itu ada di mana? Mana? Kulo niku wong dablek, mohon maaf. Jakarta juga termasuk bagian dari Jawa, nggih Pak nggih. Sekarang banyak nih konco-konco pawon, konco-konco Wonosobo. Sekarang banyak orang yang kehilangan jati diri. Kita orang Jawa hilang Jawane. Karena apa? Sekarang banyak anak-anak yang tidak tahu sopan santun kepada orang tua. Ya enggak? Jowo ilang Jawane. Sehingga kalau istilah syairnya yen bocah ndek biyen sing dicontoh para kiai. Kalau orang dulu yang dicontoh kiai, yang laki-laki pakainya sarung, pakai sorban, pakai jubah. Kalau sekarang sudah beda Pak.
yen bocah saiki sing dicontoh wong luar negeri. Ya apa enggak Bu? Ada yang istilah delton, wudele katon. Del. Besok kalau di sini ada cewek, ada anak perempuan yang pakainya cuma segini, wudele katon, bahannya belum sempurna, yang menjahit, tapi kepengen tinggal di enggo, bilain aja delton, wudele katon. Ada lagi puler. Tahu puler Bu? Tahu enggak? Puler, pupune diler. Loh ini mohon maaf, sekarang sudah terjadi wong Jawa ilang Jawane. Maka saya tadi, memang saya nggak punya celana panjang, dari rumah pede aja Pak, pakai sarung. Jangankan cuma di Jakarta, wong saya ketika setiap saya pergi ke tanah suci, saya pasti pakai sarung batik, saya pakai kayak gini, kadang-kadang saya pakai belangkon. Sebenarnya di koper juga ada belangkon saya, tapi kata Ustadz janganlah. Karena apa? Islam tidak identik dengan Arab, mohon maaf. Nyatanya di sana di Arab bukan Islam semua, tidak Islam semua. Tapi kadang-kadang sekarang kan Masya Allah men kondang Islami sidik-sidik kiblate ke sana. Gini mboten? Sehingga apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus oleh Allah tidak hanya untuk penduduk Arab, tidak hanya untuk dinasti Arab, tetapi semua rahmatan lil alamin, untuk alam semua. Tidak hanya Arab, tidak hanya istilah Timur Tengah, tapi sampai ke Indonesia, sampai Jakarta, sampai Jawa. Bahkan di situ dikatakan alam, semua alam, baik alam dunia, alam malakut, bahkan alam jin pun semua mendapatkan rahmat syafaatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harusnya malu Pak, malu meniru dengan akhlak Rasulullah. Maka yang ada di Al-Quran bukan mau'idatul hasanah, tapi uswatun. Kalau mau'idah semua orang bisa, ndak harus jadi kiai, ndak harus jadi ustadz, ndak harus jadi santri. Contoh bajingan pun saya yakin semua orang pengen anaknya bagus. Seorang bajingan menasehati kepada anaknya, "Hei anakku, pergilah ke musola, pergilah ke masjid." Itu namanya mau'idatul hasanah Pak. Tapi sekarang banyak orang yang bisa mau'idatul hasanah tetapi tidak bisa uswatun hasanah. Ngomongnya apik, teorinya muluk-muluk, tapi prakteknya nol. Gini betul Pak? Maka di dalam Al-Quran tidak dikatakan mau'idatul hasanah, tapi uswah hasanah, contoh yang baik. Dan Rasulullah sebenarnya diutus oleh Allah ini tidak ribet, cuma untuk menyempurnakan akhlak kita, baik akhlak urusan hablum minallah dan akhlak urusan hablum minan nas. Karena apa? Orang baik sama sesama, tapi kalau kurang baik sama Allah itu belum bisa jaminan selamat di dunia dan akhirat. Orang ibadahnya baik tetapi dengan sana sedulur, konco, tonggo ndak apik, itu ya ndak jadi Pak. Jadi dua-duanya harus jalan, yo lahir yo batin, yo hablum minallah kita jalankan. Apa yang menjadi perintah-perintah Allah kita jalankan. Mangsani sholat, mangsani puasa. Bahkan mohon maaf,
kerja pun itu merupakan satu ibadah. Jangan dikira yang namanya ibadah cuma sholat, puasa, zakat, haji, enggak. Termasuk jenengan ada di ladang, jenengan ada di perkantoran, jenengan ada dimanapun untuk mencari nafkah, itu juga termasuk daripada kegiatan ibadah. Cuman hati-hati, banyak kelihatannya ibadah tapi ternyata hasilnya bukan ibadah. Saya kalau ngaji di mana-mana paling seneng kalau ada banser. Jujur, bong saya itu termasuk salah satu penasehat Banser Wonosobo. Enggak, saya enggak takabur. Saya punya 40.000 banser di Wonosobo, Pak. Saya penasehat Banser Kabupaten Wonosobo. Anak buah saya 40.000. Saya punya pasukan berani mati yang siap membela NKRI, membela ulama 5.000. Kapan diseprit? Siap, dor, insya Allah orang mempan. Orang cimen-cimen, Pak. Jadi wiswani maring Jakarta, oh sampean kok tak suwuk insya Allah pedang tang ngono Kang. Nih. Mohon maaf, karena apa? Kita ini warga Indonesia, kita ini orang Jawa, harus bangga dengan Indonesianya, harus bangga dengan Jawanya. Mohon maaf, kalau kita telaah dari ilmu akhlak, yang paling plek dengan bahasa kitab ini adalah orang Jawa. Orang Jawa itu kan kalau bahasa ada 3, ada kromo inggil, ada bahasa ngoko, ada bahasa jalanan. Contoh saja Pak. Kalau menurut orang sini, orang Sunter, lisan itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia atau Arab? Arab atau Indonesia? Arab, tapi sudah ditransit dalam Indonesia. Lisan. Kalau istilah orang Jawa, lisan itu ada 3 kriteria. Kalau bahasa ngoko itu maknanya tutuk dengan orang-orang yang lebih tua, dengan para ulama tutuk. Kalau bahasa istilah ngoko itu bahasa pasaran biasa, itu cangkem. Kalau bahasa anak-anak di jalan itu apa? Cocot. Ya itu Pak. Makanya istilah yang mengenal budaya adab itu ada orang Jawa. Contoh akhlak orang Jawa. Contoh di Yogyakarta sama kiai munduk-munduk, sama ratunya munduk-munduk. Gini mboten. Kalau orang Arab mohon maaf, saya saksi sendiri Pak. Ada seorang syekh mulang ngaji, muridnya ketika datang sama syekhnya cuman gini aja. Kalau di sini kira-kira sopan enggak kalau kayak gitu? Nah, yang punya adab sopan santun adalah orang Jawa. Ning kadang-kadang sampean wong Jawa isin kurang pede jadi orang Jawa. Kalau kita melebar Indonesia itu sumber alam Masya Allah kayanya, sehingga orang luar negeri bilang Indonesia adalah surganya dunia. Ning kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia enggak mau ataupun enggak bisa untuk melestarikan dan menjaga rahmatnya Allah. Karena kembali kita ini enggak punya malu sama Allah. Dikasih ini contoh. Di sini daerah panas Jakarta, tapi kan masih ada tanaman padi. Masih ada tanaman pisang ya Pak ya, masih ada tanaman jagung. Kalau di Arab boro-boro padi, boro-boro pisang, saiki ditandur engko sore langsung garing Pak. Kita ini diberikan oleh Allah kenugrahan di garis khatulistiwa, apa-apa bisa hidup. Makanya sudah selayaknya kita harus tambah bersyukur, mempunyai rasa malu kepada Allah kalau kita tidak melaksanakan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Loh, jadi mohon maaf, sampeyan cinta Rasulullah jangan hanya dengan ungkapan sholawat saja bro.
Sampeyan solawatan nganti lambemu jeplak. Ngerti lambe jeplak? Nganti sayah. Tapi kalau enggak ngikut dengan kata-kata Rasulullah itu yang enggak ada mutunya. Karena alamatul hubbi kasratud dzikri. Tanda daripada kita cinta kepada Rasulullah adalah kita mau mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa istilah Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebaikan kalau kita tidak mau untuk apa? Menginfakkan apa yang kita cintai. Kita ngomongnya cinta sama Rasulullah, ning kadang-kadang kon ngisi apa yang namanya majelis-majelis taklim, mengisi yang namanya tempat untuk sujudnya aja aras-arasan. Alasannya ada aja, luhur tanggung gaweane. Gini mboten Pak? Asar belum nutup setorane. Maghrib kesel awake. Isya ngantuk mripate. Subuh kerinan tangine mati wae. Orang alasan aja. Padahal ketika kita sholat aja masih menuntut kepada Allah 8 perkara. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Karena semua harus diperjuangkan. Tapi perjuangan, ada perjuangan lahir, ada perjuangan batin. Lahir silahkan, yang mau jadi apa terserah. Yang mau jadi pedagang, yang penting jujur. Ojo senengin nek tuku anget, nek adol adem. Tahu nggak ini orang Jakarta? Nek tuku anget, nek adol, maksudnya kalau beli biasanya ibu-ibu sekilo minta dibagi bonus. Ya, ya Bu ya, sekilo tambahin dong Bang. Tapi giliran jual 9 on setengah, ngakunya sekilo. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Aku yang ngerti wonge teko. Jadi buruh mohon maaf, kadang-kadang kita sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit demo. Suudon sama yang jadi apa namanya legislatif. Suudon dengan pemerintah, katanya korupsi, korupsi dan korupsi. Tapi kita kadang-kadang tidak terasa, justru setiap hari kita korupsi. Contoh, jenengan ini umpamanya kerjanya adalah nguli. Biasanya jam 7 kan harus masuk. Gimana betul? Ya enggak? Kadang jam setengah 8 baru datang, klengklong, kelentong, kelentong, nanti baru kerja jam 8. Itu kira-kira korupsi enggak Pak? Korupsi enggak? Maka jangan sekali-kali senang mengolok-olok orang lain. Karena apa? Pada hakikatnya jenengan tuh kamu. Ini yang cuma telunjuk 1, tapi yang kembali kepada kita adalah 3. Artinya kita menjelekkan orang lain, mungkin kita lebih jelek di hadapan Allah Subhanahu. Makanya semua harus diperjuangkan. Tapi ingat, perjuangan ada 2, yaitu lahir dan batin. Istilah lagu Roma Irama, perjuangan dan doa. Monggo sugeng midhakenaken. Yuh, dados rasa kesuwen. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia.
berjuang. Pateni dhisik le. Rasa kesusu, santai bro. Ini mohon maaf Pak, tadi saya di warning sama Ustadz Abu jam 11 harus sudah turun. Ini jam 11 kurang seperempat. Kira-kira mau sampai jam berapa ini? Jam berapa? Jam 2? Yakin? Siap? Siap? Saya yang tidak siap. Bu, Bu, kalau saya bilang berjuang, nah gitu dong. Oke? Sing gelem tak dongakake, sing urung payu rabi bareng ana enggal payu rabi ya Allahumma. Yes. Saya itu di mana-mana idolanya memang ibu-ibu. Pokoknya pasukan emak-emak es, masya Allah. Berjuang. Kurang seru. Ayo sini Pak. Ayo semangat. Ya. Jangan kalah itu sama emak-emak yang paling belaba gintir itu. Berjuang. Berjuang itu gini. Berjuang masa gini. Berjuang cap sunter itu. Ayo yang belakang ikutan yuk. Berjuang. Nah, saya kalau di Wonosobo ini kondangnya Kiai Contong Nogo. Tahu nggak Contong Nogo? Nek ngomong orang ono wedine Pak. Saya cuman takutnya itu satu sama Allah, kedua sama Rasulullah, ketiga sama guru, yang keempat sama orang tua. Siapa nggak ada yang takutnya saya. Yang penting saya bener. Nggih Pak nggih. Halo. Halo. Berjuang. Oke. Yo yang sini. Ayo. Kolo-kolo karo kiai ya nah ngono ya. Iya. Berjuang. Ayo Ustadz Abu yang semangat. Nanti kalau nggak semangat nggak apa? Nggak saya kasih cincin saya ini. Berjuang. Nah, ini yuk yang cewek-cewek. Ayo le, sing bener. Wis oleh berkat kok meleter ya. Berjuang. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Yo, tepuk tangannya sing luwih meriah. Ora rugi ngundang kiai kaya aku iki, Kang. Kalau sedikit-sedikit neraka, wah bubar le. Nggih napa mboten? Makanya apa? Kita harus konsekuen. Kapan kita untuk mencapai akhirat dengan ibadah? Nggak usah nunggu khusuk Pak. Kalau mau nunggu khusuk, alah keburu mati. Gini mboten? Mohon maaf, saya di rumah jamaahnya rata-rata preman semua Pak. Saya rata-rata 99,9% itu mesti anak buah saya rata-rata preman tur bertato. Kadang-kadang ngomongnya gini, Pak Yai, saya pernah ngaji katanya kalau orang tatonan enggak sholatnya enggak sah. Sopo sing ngomong dul. Pak Yai katanya kalau orang yang bertato ketika ibadah enggak diterima. Sopo gini lewat gini gamprak karo aku. Orang itu tidak bisa mengklaim antara urusan diterima dan tidaknya ibadah. Yang penting menjalankan. Tugas kita adalah
jalankan. Urusan diterima ndak, itu rahasianya Allah Subhanahu. Nggih napa mboten, Pak? Nggih napa mboten? Makanya sholat nggak usah nunggu khusyuk, Bu. Wong yang namanya kiai saja kalau untuk khusyuk itu sulit, Pak. Sulit. Saya jujur ini. Nggak tahu kalau ustadz di sini nggak tahu. Tapi kayaknya ya pada wailah. Ya. Apalagi kemarin zaman corona, mohon maaf, Pak. Semuanya nggak bisa khusyuk. Yang pedagang nggak bisa khusyuk, yang tani nggak bisa khusyuk, pejabat nggak bisa khusyuk, kiainya saja nggak bisa khusyuk. Karena apa? Kenang PPKM, pengurangan penghasilan kiai dan mubalek. Karena semuanya apa? Al-jar wal majrur muta'alliqun bil fulus. Al fulus yuhyin nufus, man laisal fulus mampus. Ya enggak? Enggak usah munafik. Kiai butuh uang, apalagi yang bukan kiai. Gini mboten? Lho sampean kerja niati luru apa, Kang? Luru duit. Sing saka Wonosobo sampai ke Sunter, yang dari Cirebon sampai ke sini, carinya apa? Makanya nggak usah so semuci deh. Gini mboten? Kalau ngomong saya lillahi ta'ala, pret. Nggak ada. Nggih, karena al-jar wal majrur muta'alliqun bil fulus. Al fulus yuhyin nufus, man laisal fulus mampus. Ya enggak, Pak? Ya enggak? Loh, sekarang apa dari rukun Islam yang 5? Mana yang nggak butuh duit? Cuma satu syahadat aja. Sholat butuh duit enggak? Kalau yang enggak bilang enggak butuh duit, sini tak kasih tahu. Berarti sampeyan ling dolan kurang adoh, ling ngaji kurang jero. Nah, kenapa? Jenengan pakai sarung, jenengan pakai jubah, ini belinya pakai godong apa pakai uang? Berarti sholat secara maknawinya butuh uang. Puasa kira-kira, wah puasa nggak butuh uang. Iya puasanya, cuma yang ketika apa sahur sama buka butuh uang nggak? Apalagi sodako, gini mboten? Apalagi haji. Makanya kita nggak usah munafik. Al-jar wal majrun muta'alliqun bil fulus. Al fulus yuhyin nufus, man laisal fulus mampus. Jenengan kan cepak itu Mbah Habib Ali Al-Idrus luar Batang ya. Neng kadang-kadang wong sing cepak nggak tahu itu kuncinya untuk tawasul di situ, nggak tahu itu gudangnya uang, bro. Saya kalau nggak punya uang mujadahnya di situ. Ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus hengkang abang tor alus alus bibarkati Habib Husain Al-Idrus. Duitnya mabur, Pak. Ulangi, mau tak ijazahin ya, sampean bisa buktikan asalkan sampean kuat ngamalke 40 hari ndak putus ziarah di situ selama setiap malam 1000 kali, insya Allah bil fulus sing abang sing alus-alus wes ilang melarate tukul sugiye. Allahumma wes ora sah direkam-rekam, tinggal buka aja YouTube saya Kiai Haji Yusuf Naim Fatah, buka itu sudah komplit ijazahnya. Tapi jangan lupa subscribe. Loh sampeyan lagune kelangan wae gelem subscribe kok ya. Nggih napa mboten? Lagunya biyen zaman apa? Cita tahu sakitnya tuh di sini di dalam cekrek subscribe. Kenapa untuk para habaib para kiai nggak mau subscribe? Bakhil sampean, bakhil. Ini poro bahil nggak ini? Bahil ndak kamu? Iki don duwe HP, don duwe pulsa pora atau janjane? Gaya-gayaan, wah tekan gue nggak ada pulsanya itu.
Masya Allah. Ini Pak, makanya yang namanya ibadah kembali nggak usah nunggu khusuk. Mau khusuk tidak khusuk, yang penting Pak Kiai, saya masih suka dangdutan. Nggak apa-apa, wong kiainya saja juga suka dangdutan. Gini betul Pak. Bahkan saya dengan jamaah, ada jamaah yang bilang, Pak Kiai, saya masih seneng mabuk-mabukan. Gimana kalau sholat? Bagus. Yang penting jangan mabuk sambil sholat. Lebih baik tukang mabuk tapi mau sholat daripada yang tidak mabuk tapi tidak sholat. Paham nggak? Paham nggak? Goblok sama tapi paham ora? Mumet-mumet selau. Nggih? Ya? Lanjut, tapi karena apa? Kembali. Yang penting urusan lahir dijalankan, urusan batin juga dijalankan. Semua pasti ada yang namanya manfaatnya. Sekarang banyak, mohon maaf, kalau di desa-desa sedikit-sedikit urusan khilafiyah, sing seneng go kunutan, ngelek-elek karo sing ora kunutan. Yang pakai doa kunut mencemooh yang tidak pakai kunut, yang pakai kunut juga dicemooh oleh yang tidak kunutan. Tidak usah bahas tentang khilafiyah. Yang pakai kunut silahkan, yang tidak kunutan silahkan. Karena sekarang banyak yang cuman bisa ngomong yang pakai kunut yang benar, tetapi mereka tidak subuhan. Ya enggak? Ya enggak? Lo mohon maaf, semua itu harus pakai ilmu Pak. Jadi kalau saya memang dakwanya nggih pokoknya intine pokoknya ibadah lah. Nggih? Nggih? Arok khusuk ora khusuk yang penting ibadah. Mau seneng mabuk-mabukan, mau masih seneng dangdutan silahkan. Tetapi kalau insya Allah ketika kita walaupun ahli dosa, walaupun kita ahli maksiat, tapi masih mau sholat, insya Allah suatu saat akan kembali kepada jalannya. Allahumma, Allahumma. Karena apa? Hidup sementara. Kalau istilah gending Jawa nih, ada satu pepatah filosofi dari Kanjeng Sinuwun Sunan Kalijogo. Urip ana donya tan lamik paribasan jebeng menyang pasar dong deng lung es urip kita lami, hidup itu tidak lama. Halo halo, siapa yang mau panjang umur ngacung? Siapa yang mau panjang umur ngacung? Yakin sing mantep ngacung tak dongakake. Yang mau panjang umur ngacung? Ya, mantep Pak. Silahkan jenengan panjang umur, yang lain mati tinggal jenengan aja. Urusan panjang umur itu tidak jaminan Pak. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan hidup kita. Ketika untuk dunia ya juga dunia, untuk akhirat ya akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita mencapai apa yang akan diberikan Allah besok di hari akhir, tetapi jangan melupakan nasibaka minad dunya, bagian-bagian kita, jatah-jatah kita ketika kita hidup di dunia. Maka ada satu doa yang dinamakan doa sabu jagat. Atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Dunya yo dicari. Karena apa? Kalau filosofi orang Jawa mengatakan kokowe iman kekete oman. Kokowe iman kekete oman. Iman seseorang itu akan kuat ketika didukung dengan perekonomian, keuangan yang kuat.
Kita lihat tahun 85, banyak orang Islam yang pindah ke agama lain. Karena apa? Fakir, Pak. Maka saya dengan santri-santri mujahadannya itu, ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus hingkang abang tur alus bi barakati Habib Husain Al Idrus. Allahumma yuk ditirukan, nanti saya ijazahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus ingkang abang tur alus bi barakati Habib Husain Ali Al Idrus. Saya bilang ajastukum, jenengan bilang qabiltu ya. Ajastukum nah, udah, ini ada satu kenang-kenangan dari saya. Itu kalau diamalkan insya Allah, Pak. Insya Allah urusan dunia wes hilang melarate tokol sugi. Allahumma loh. Karena apa? Ini tidak melanggar syariat, Pak. Wong agama saja mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan di dunia, berarti Allah juga mengizinkan kita untuk memanfaatkan apa-apa yang diberikan Allah di dunia. Wabil akhirati hasanah, dan kita meminta di akhirat kebaikan. Cuman rata-rata orang tergiur ketika diberi dunia sedikit aja udah lupa. Gina mboten? Nggih, makanya kalau filosofi Jawa juga mengatakan dadi wong ojo adigang, adigung, adiguno. Ini orang Jakarta asli mesti ngok bahasa apa gitu ya. Adigang, adigung, artinya apa? Kita jadi orang nggak usah yang namanya mempunyai sifat takabur, sombong, sok. Karena semua ini membutuhkan simbiosis mutualisme. Kiai butuh masyarakat, masyarakat juga butuh kiai. Kiai butuh habaib, habaib juga butuh jamaah. Gino mboten? Lho saiki mohon maaf, kiai tanpa santri arep mulang sapa? Gino mboten, Pak? Makanya seorang kiai harus lapang dada. Enggak usah sithik-sithik harus manut kiainya, Ojo cok dadi kaya Gusti Allah. Jangan mempunyai sifat seperti Tuhan yang berhak memaksa orang lain, yang berhak memaksa makhluk hanyalah Allah. Tapi kadang-kadang kita manusia justru kepingin sok-sokan. Paham, Pak? Paham? Loh, semua dibutuhkan. Kiai membutuhkan masyarakat, masyarakat membutuhkan kiai, habaib membutuhkan jamaah, jamaah juga membutuhkan para habaib. Ayo kabeh dirangkul sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, Pak. Cuman mohon maaf, sing salah kaprah becik ora lumrah. Yang biasa terjadi di masyarakat dengan kiai yang jauh, mohon maaf, takdimnya luar biasa. Dengan habaib yang jauh, takdimnya luar biasa. Tetapi sama guru-guru kampung kita nggak ada penghargaannya. Gimana mboten? Yang setiap hari mulang ngaji siapa? Yai jauh apa yang dekat? Yai jauh apa dekat? Yang mulang panjenengan kalau ada musibah, kalau ada butuhnya masyarakat, yang dekat apa yang jauh? Kadang-kadang dengan yang dekat menyepelekan, sementara dengan yang jauh takdimnya Masya Allah. Ini salah kaprah beje ora lumrah, bro. Makanya perlunya akhlak-akhlak kita dibenahi. Maka Rasulullah diutus di dunia liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita, baik yang berkaitan hablum minallah wa hablim minannas. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf Pak, banyak anak yang tidak tahu sopan santun kepada orang tua. Gimana mboten? Maka kalau anak-anak rebana ini kan sekarang lagi populernya yang apa?
lagu ngalamate anak soleh. Gimana mboten? Alamate anak. Ayo rebanane dimainin. Ini kolaborasi antara modern dan jadul. Ya. Soleh iku papat. Ayo tang ting le. Alamate anak soleh iku papat. Badane mukmin anut ing syariat. Kulit terusake sampeyan, aku tak ngerokok dhisik ya. Sayah aku cangkem ya. Kang dingin lisane koyone ini suara saya yang nomor 4 Bu, suara saya yang nomor 4. Berarti kalau nomor 1, 2, 3 udah habis mulai awal mulut sampai sekarang. Ini suara nomor 4 insya Allah sama rebadannya itu vokalnya Ustadz Abu nggak kalah ini ya. Ya. Kang dingin lisane halus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuwane. Wis anteng leren wedangan saka Wonosobo ke adoh gentenan. Ayo Le, tarik sis. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa karami adfat yadi ratal alamin ya uhayl al-judi wal karami Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa karami abad yadi ratal alamin ya uhayl al-judi wa karami kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat kangen gunting ilmune dadi tanggung jawab orang awolane kaping papat kangen gunting ilmune dadi tanggung jawab orang awolane ya Rasulullah
رد العالم يا أهيل الجود والكرم. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang menjadi PR kita. Sebab apa? Zaman sekarang banyak Pak anak kiai tapi ora iso ngaji. Gini mboten? Ayahnya ahli sholat, anaknya malah ahli maksiat. Ini banyak Pak. Apalagi zaman sekarang, tantangan zaman semakin begitu dahsyatnya. Kalau istilah Jawa gara-gara iblis gepeng. Tahu iblis gepeng? Tahu enggak? Apa? HP. Itu saya ngomongin iblis gepeng. Sekarang semua terkontaminasi yang namanya dengan iblis gepeng alias HP. Nom-noman dulu zaman belum ada HP. Setiap habis maghrib bacaannya alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'i habibayani. Kalau ibu-ibu biasanya al-barjanji walamma tamma min hamli syarani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abu Abdullah wa kana qad istaza bi khalihi bani adim min at-taibatin najjariyah. Nek saya makanya tiba. Yang kakung-kakung, yang pria-pria katanya udah ada yang baiat torekoh. Banyak torekoh Indonesia yang masyhur. Ada torekoh Satoriyah, Sadaliyah, Qadiriyah, Wanaksabandiyah. Tapi torekoh Muktabaroh semua kalah dengan torekoh produk Yahudi yang namanya torekoh Hapeniyah. Gini mboten Pak? Isu HP ngikut toh Pak? Isu siang, sore, malam, mau tidur, bangun tidur, istri, istri HP. Sekarang semua terkontaminasi. Yang tadinya pengen ekonominya lancar, ya Fatahu ya Rozak, ya Fatahu ya Rozak, dibaca 313 setiap malam, insya Allah rezeki ini wes hilang melarati tokol sukses. Kalau saya di Wonosobo biasanya bancer tak sekeliwi apa ijazah ya Qawiyu ya Matin, ya Jebar ya Kohar. Bancer aja mletri Mas, kuat. Semua harus punya amalan. Ya Jabar ya Kohar ya Qawi ya Matin. Kalau biasanya nom-noman, biasanya kalau ke tempat saya mintanya pelet Pak. Mahabbah. Ada yang pakai bahasa Arab, pakai Al-Quran. Itu qala Yusufu li abiya batini duhidu hada asyara kaukaba syamil qamari sajidin. Ada yang pakai yang namanya bahasa Jawa. Sak durunge Gusti Allah mau nitahake bumi langit saisine Gusti Allah nitahake Nur Muhammad kang tumencep ana ing wajah lan dodo ingsun rep sirep krana kersane Allah, til kintil krana kersane Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dikedhepi karo dingenekke ngintil kabeh. Wah, payah ini Ustaz Abu ini. Kobil tuh segala ya. Siap-siap aja tidur di luar. Ya Allah. Lu kan nas kita nggak usah neko-neko logika. Kalau secara logika Indonesia nggak mungkin akan bisa merdeka. Gini mboten? Bambu runcing melawannya pakai meriam. Keris pakai melawannya bom. Logika nggak masuk Kang. Tapi karena dengan sebuah kekuatan doa, makanya zaman sekarang orang-orang sudah pada lupa dengan doa, hanya orientasinya sing penting saya punya tenaga, yang penting saya pandai, yang penting saya punya uang. Mohon maaf, uang bisa menyelesaikan segalanya, tapi tidak semua masalah diselesaikan dengan uang. Paham?
Kita tadi saya ngomong filosofi Jawa, urip ana donya tan lami, hidup di dunia tidak lama. Suatu saat pasti akan datang yang namanya yang tadinya cantik, kira-kira kalau sudah mati masih kelihatan cantik ndak? Masih mau ndak walau cantik? Nggak ada. Ada apa ini? Ya. Semua pasti akan mengalami kematian. Ada 3 perkara yang akan tetap mengiringi kita ketika kita sudah mati. Yang pertama adalah sodakotin jariyah. Sodako apa? Jariyah. Jenengan ada majelis taklim, jangan hanya seneng ngaji saja, tapi dipikirkan majelis taklimnya butuh listrik, butuh air. Gini mboten Pak? Jangan semuanya borongan sama kiai, semua borongan sama kiainya. Payah mulang ngaji kiai, mikirin listrik kiai, mikirin air kiai, bonjrot sing dadi kiai nih Pak. Gini mboten? Makanya tadi saya bilang kiai butuh sama masyarakat, maka yang jadi kiai harus mengayomi masyarakat. Masyarakat juga butuh dengan kiai, maka jangan macem-macem sama kiai. Istilahnya simbiosis mutualis, sama-sama apa? Sama-sama menerima kemanfaatan. Sodakotin jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah wawaladin sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kepada kedua orang tua kita. Maka mumpung jembar kalangane, padang rembulane, ayo cancut talining wondo, ngibadah marang pangerane, ngibadah ojo ditunda-tunda, sing jenenge mati mesti bakal teko. Kalau ketika kita ketika kita sekolah, ada satu pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan utang. Walah. Manusia mati meninggalkan nama. Mau nama yang jelek, mau nama yang bagus, silahkan, semua pilihan Anda. Tapi paling tidak harus meninggalkan nama-nama yang harum. Kita orang NU kan biasa haul, gini mboten? Kita maulid mengenang kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tidak mungkin satu dunia akan mengagung-agungkan beliau kalau beliaunya tidak mempunyai nama yang harum. Jenengan mungkin cok ziarah ke Wali Songo, jenengan ziarah ke para habaib, mereka beliau tidak akan mungkin dijaroi oleh orang-orang kalau semasa hidupnya tidak meninggalkan nama yang baik. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain atau untuk umat. Yang namanya sodakoh silahkan, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya. Contoh ini, teman-teman Banser, seragamnya beli sendiri apa dikasih orang? Beli sendiri apa kasih orang? Sepatunya kalau ngepam dapat bayaran enggak? Enggak ada. Bayarannya insya Allah kalau jenengan diniati li'ila'i kalimatillah ala thariqati ahli sunnati wal jamaah, derek ulama, derek para habaib, insya Allah sok bareng-bareng melebu swargane Allah beserta para ulama dan para habaib. Allahumma. Bahkan Habib Lutfi bin Yahya, beliau mengatakan, seandainya aku mendapatkan jatah surgaku tidak akan pernah aku ambil
sebelum konco-konco banser semuanya masuk ke surga. Allahumma maka sampean dadi banser ojo ingah-ingi, silahkan mau dibully apapun, tetapi yakinlah jenengan asalkan diniati NKRI, diniati untuk bentengnya ulama dan para habaib, insya Allah sampean oleh berkah sawabe Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allahumma lo berjuang. Rasulullah mengatakan tamamul iman bil jihad, kesempurnaan iman seorang adalah dengan jihad. Tapi mohon maaf, bukan jihadnya pakai pentung Allahu Akbar mentungi kono kene, bukan. Itu jihadnya orang goblok. Jihad dalam artian adalah berjuang, minimal berjuang di daerah masing-masing. Piye majelis taklime, piye musolane, piye masjide podo isi pak. Nggih. Jenengan tadi saya utarakan maulid 1000 orang, maulid 2000 orang, pengajian 3000 orang. Pondok kula niku agi anyaran ngopeni bocah yatim teh, bocah duafa. Agi butuh dana sing akeh. Insyaallah pondok di saya, tempat saya semuanya gratis, Beb. Sak makannya. Dan saya berjanji kalau ada yang tahfidzul Quran di tempat saya akan saya umrohkan gratis, Beb. Doanya. Tapi niki lagi bangun musola, yuk jenengan gawe sedekah jariah untuk bapak jenengan, untuk ibu jenengan, tak dongake muga-muga sing sedekah paringono jembar rezekine. Allahumma. Sebuah lagu untuk panjenengan sebujur bangkai, yo karo sedekah ditokke aja eman-eman. Yo yo sing akeh rasa eman-eman sedekah, nggo mabuk ya ora eman-eman, nggo sedekah aja eman-eman. Kena pun harga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah baju lembut hitam putih kini harus tertindak, terkubur dalam perut bumi. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Bertuburlah sendirian, terbujurlah sendirian, diri bergunjur kain kain.
wajah yang dulu indah, yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, sehingga tersisa kerangka. Begitulah suratan badan demi dikembalikan. Oh, oh, kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Monggo tepuk tangannya sing meriah. Ngapunten Beb, niki versine wong Jawa niki ling dakwah kados niki Beb. Ini mohon maaf, kita akan menjadi sebuah bangkai. Mulane orang gawe, orang duwe, kita tidak mau beramal, maka tidak akan mendapatkan manfaatnya. Bondo gawe berjuang yo entek, ora yo entek. Badan untuk berjuang ya rusak, ndak untuk berjuang ya rusak. Tapi rusaknya badan, rusaknya jiwa, rusaknya raga, rusaknya harta ketika untuk berjuang, itulah yang menjadi investasi kita. Allahumma. Contoh Bu, Bu, sini dong. Tahu ndak Dewi Khotijah? Waduh, sudah setengah 12 ini Pak. 5 menit lagi ya. Ya, 5 menit lagi ya. Dewi Khotijah istri Rasulullah itu saudagar yang kaya. Tanahnya dari Medina sampai ke Mekah itu semua adalah punya istri Rasulullah. Tetapi habis diserahkan untuk mendukung perjuangannya Rasulullah. Loh, kalau istri nyuwun sewu Khotijah cap sunter kira-kira gimana? Hah? Ruwet. Kurang wedake menteng kelek. Kurang pupure menteng sikil, kurang semuanya yang jadi andalan. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau dikit-dikit ngerajuk ngene mboten? Ngene mboten? Yang lebih parah Pak, seorang laki-laki bagaimana bisa mencukupi kebutuhan keluarga? Ada yang jadi tukang, ada yang jadi dagang, ada yang buruh. Apalagi di Jakarta panasnya nangudzubillah. Dari pagi, piye carane udah keringetnya menetes. Bukannya seorang perempuan ini membantu dengan suami, dengan bantuan doa, sholat duha ataupun bagaimana. Tapi terkadang yang pria keluar mencari nafkah, yang perempuannya tongkrong di depan rumah sambil nyanyi ciper 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 sikar tengah, mampir mas mampir bojoku ora nang omah. Ya enggak? Yang lebih parahnya ini Beb, jamaah jenengan ini Beb, mumpung saya yang di atas ini, kata Ustadz Abu, gebuk aja, yey, ya, yang laki-laki sudah keluar keringetnya, ada yang buk batu, ada yang mikul, ada yang dijualan di pasar. Perempuannya yang di rumah nggak bantu dengan sholat duha, mendoakan suami agar lancar rezekinya, agar berkah rezekinya, agar selamat perjalannya, tetapi malah apa? 1, 2, 1, 2. Ada enggak? Yang laki-laki mumet mikir ke ekonomi, nyariin kebutuhan, yang putri malah di rumah 1, 2 senam. Ada enggak? Ada enggak? Itu potongannya wong sunter. Makanya ayolah yang pria usaha lahir, yang
perempuan usaha batin, insya Allah semua ada keberkahannya. Allahumma. Apalagi akhir-akhir zaman ini, sekali lagi tantangan zaman terutama untuk generasi-generasi muda. Kalau tidak dikenalkan dengan para ulama, tidak dikenalkan dengan para habaib, tidak disuruh mengaji, maka akan menjadi sebuah musibah sebesar. Kalau dulu ada tsunami gede ketika Nabiullah Nuh alaihissalam, yang bisa menyelamatkan adalah perahunya Nabi Nuh. Tetapi zaman sekarang musibah yang paling besar yang mampu menyelamatkan adalah perahu Nabi Nuh versi modern, yaitu apa? Pondok pesantren, majelis taklimnya. Insya Allah kalau kita dikenalkan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, pemuda-pemuda kita do seneng majelis takliman, do seneng habaiban, do seneng pengajian, do seneng mujahadahan, insya Allah Indonesia akan menjadikan sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma. Sebagai sebuah penutup, manusia tidak ada yang sempurna, semua pasti punya masalah, semua pasti punya salah. Tetapi yang paling baik bukan mereka yang tidak punya dosa, karena semua pasti bukan punya dosa, semua pasti punya dosa. Tetapi yang baik adalah yang mau merasa dosa. Istilah kalau orang Jawa, bisoho rumongso, ojo rumongso biso. Kita butuh rumongso, butuh karo tonggo, karo konco, ayo bahu membahu bersatu. Masalah ini sebentar lagi akan ada pilihan partai A, B, C, D, E, F, G, tekan Z, terserah partainya. Mau calonnya siapa, terserah. Tapi mohon maaf, ingat, pilihlah orang yang benar-benar bisa amanah. Salah siji amanah adalah mereka yang mau belajar tentang agama. Cepak karo kiai, cepak karo habaib, insya Allah. Tapi nek sing dadi kok dalanan preman, wallahu alam bisawab. Agamane ana remuk, Kang. Tahu? Ning kena saiki kadang-kadang ya kue NPWP, mohon maaf, nomor piro wani piro. Gina mboten? Nomor piro wani? Wes, kalau masyarakat pilihannya seperti itu ya wallahu alam. Ibarat orang dagang, kalau yang nyalon saja udah modal gede, mestinya ya mau kembaliannya luwe gede. Makanya yang tidak akan rugi adalah ketika kita mau meninfakkan apa yang ada di diri kita untuk agama, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mohon doa, moga-moga keniatan saya walaupun di desa kecil Habib, tapi saya bismillah, pokoknya prinsip saya Pak Tani Mikul Bedil, Gusti Allah Moho Adil. Saya termasuk orang yang berani, dalam artian apa? Saya bukan orang kaya, saya bukan keturunan kiai, tapi kepingin saya walaupun sedikit pun saya kepingin jadi orang yang bermanfaat, sehingga ketika saya nanti muka-muka berkah anak-anak yatim yang saya asuh, berkahnya anak-anak ya para duafa yang saya asuh, mereka rata-rata anak-anak preman Bib. Saya ngikut dakwahnya Rasulullah, orang kena bapak nih kena anak insya Allah sekarang mereka preman justru menjadi beteng saya nomor wahid. Ketika mujahadah sing paling sergep malah preman-preman lantaran anak podo mondok karo kula, tak empani tak gratiske. Maka doa terutama dari para kiai, daripada ustadz, daripada habaib, semoga kelihatan saya benar-benar lillahi ta'ala, mendapat ridho dari Allah dan bisa istiqomah. Allahumma. Maka sebaik-baiknya orang bukan berarti orang yang tidak punya dosa, tetapi mau merasa dosa kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala panjenengan, tundukkan kepala kita, ingat dengan dosa kita, ingat dengan perjuangan kedua orang tua kita, ayah ibu kita, yang mungkin bagaimana caranya kita bisa menjadi orang seperti ini karena perjuangan mereka. Ketika mereka masih hidup mungkin kita hanya bisanya memberikan kekecewaan, tetapi tidak aja kada terlambat. Kita ayo bareng-bareng istighfar untuk diri kita sendiri,
dan juga untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya Rabbi firli ilman nafi'an wa wafiqni amalan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi firli ilman nafi'an Ya Allah Gusti Dat kang Maha Kuasa mugi panjenengan nampi tobat kula ugi panjenengan paring pangapura dateng dosa kula tiang sepuh kula guru-guru kula tiang sae dateng kula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti Dadgang Maha Mirang mugi panjenengan paring barokah sedanten amal mugi katrima pinaringan haji wonten Makkah Madinah yen kapan seto haring husnul khotimah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa